Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita buat Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang memberi atau menerima. Lebih enak yang mana? Banyak orang mengatakan saya lebih enak menerima. Kenapa? Karena saya tidak perlu kerja apa-apa, tapi saya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Kalau kita memberi, sebenarnya kita menunjukkan saya memiliki sesuatu. Saya itu bermental kaya. Tapi kalau saya hanya menerima tangan saya di bawah, saya ini bermental miskin, tidak punya apa-apa. Tergantung orang lain, tidak mandiri. Nah, kita akan lihat. Dalam memberi, tentu saja ini yang lebih baik daripada menerima. Sebenarnya ada 5 tahapan untuk memberi itu. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, di sini saya membaginya kok menjadi 6. Nanti kita lihat. Yang pertama itu take and get. Kedua take and give. Ketiga give and take. Keempat give and receive. Kelima give and give. Keenam give and forget. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan take and get? Take and get itu saya ambil, saya mendapatkan. Nah, tentu saja ini maunya hanya menerima. Tentu saja hal ini tidak baik. Jangan kita lakukan. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Tapi tahap yang ke-1 dalam memberi, di bahasa Inggris itu sering disebut take and give. Nah, jadi apa? Take dulu. Saya ambil dulu. Ya, sesuka saya. Baru kemudian saya memberikan barang yang tidak terpakai. Nah, tentu saja ini tidak baik karena saya ambil dulu. Oh, kalau gitu tahap kedua yang lebih baik adalah give and take. Ya, saya memberikan dulu baru saya mengambil. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Karena kalau saya memberi, saya bisa memberikan barang yang tidak berguna. Dan kedua, saya mengambil. Jadi mengambil ini take ini aktif. Saya bisa mengambil sesuka saya yang bermanfaat buat saya. Nah, hal ini pun tentu saja kurang baik. Nah, yang baik yang mana? Nah, kita lihat pada tahap ketiga. Tahap ketiga itu give and receive. Saya memberi, setelah itu saya menerima dengan sukarela. Ya, bukan mengambil. Nah, jadi it's better to give than receive. Kita menerima. Dikasih apa saja kita terima. Nah, bukan seperti tadi di tahap kedua kita take, terlalu aktif. Ya. Ada lagi tahapan yang lebih baik lagi, yaitu tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini adalah give and give. Kita memberi, setelah itu berikan lagi. Kalau orang itu masih butuh, berikan lagi. Kenapa? Karena kita pun sudah diberi banyak oleh Tuhan. Jadi Anda tidak perlu takut untuk menjadi miskin. Kenapa? Karena Allah kita di surga itu luar biasa. Dia memberikan kepada kita banyak. Dan kalau kita memberikan kepada orang lain, itu saluran berkat pun terbuka. Saya bisa menerima banyak dari Tuhan. Give and give. Tapi yang keempat, sudah baik. Ada lagi yang kelima, yaitu give and forget. Berikan. Setelah itu jangan ingat-ingat lagi, lupakan. Nah, seperti yang tertulis ini. Give without remembering and receive without forgetting. Kalau kita diberi, kita jangan lupa kepada pemberi kita. Karena kita perlu bersyukur, perlu mendoakan orang itu. Nah, give and receive ini sebenarnya adalah suatu bentuk real dari kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Saya memberi, saya lupakan. Kasih agape dapat dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Walaupun kamu membenci saya tetap mengasihi kamu. Nah, inilah kasih tanpa syarat.
kasih tanpa embel-embel, tidak mengharapkan apa-apa. Bisakah kita seperti itu? Asal ada kemauan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa melakukan itu. Dan dalam kasus memberi dan menerima, jangan mengharapkan kita menerima jika kita tidak pernah memberi. Nah, jadi beri dulu, karena itu adalah keputusan internal kita. Baru kalau ada orang memberi kepada kita, kita terima dengan tulus hati. You have to give to be able to receive. Jadi ada timbal balik. Beri, maka kita akan menerima. Itu teman-teman sekalian, marilah kita memberi dengan sukarela, tanpa syarat apapun, dan setelah memberi, lupakan perbuatan baik yang setelah kita lakukan. Tetapi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita perlu bersyukur, mengingatnya, mendoakan terus orang itu. Terima kasih para sahabat, marilah kita bangun kebiasaan positif untuk terus memberi. Terima kasih, sampai jumpa.